Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemasangan granit. Jadi granit ini berbeda dengan keramik, teman-teman, bagi Anda yang baru tahu. Jadi jika kita memasang granit, maka diusahakan jarak pasang antar granit itu diusahakan setipis mungkin, karena biar kelihatan rapi. Tetapi jika keramik, maka tidak bisa seperti itu, karena ukuran keramik biasanya tidak presisi, atau antara keramik dan keramik lainnya biasanya tidak sama. Tetapi jika kita menggunakan granit seperti ini, maka insya Allah ukurannya bisa dipastikan hampir sama. Jadi granit pada umumnya biasanya di Indonesia itu sekitar 60 cm, jadi seperti ini. Ada juga yang 1 meter kali 50, ada juga yang 120 kali 50, jadi tergantung. Biasanya kalau granit India itu lebih lebar, teman-teman, bisa 120, bisa 1 meter kali 50, jadi seperti itu. Tapi kali ini kita memakai keramik yang granit yang biasa dengan merek Serranosa. Untuk kisaran harganya di antara 130 sampai 150-an, tergantung di daerah Anda masing-masing. Jadi seperti ini bentuknya. Nanti bagaimana proses awal dan akhirnya, jadi mari kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama prosesnya, teman-teman, adalah kita akan melakukan pembenangan ataupun pengukuran dengan menggunakan selang seperti ini. Tujuannya nanti agar pasangan granitnya ketemu, tingginya bisa rata, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa tarik benang seperti ini untuk ukuran awalnya. Karena ukurannya 60 cm, maka kita tarik per 60 cm nya seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita akan tarik ukuran jadi seperti ini. Jadi 60 cm dari tembok ini, teman-teman. Jadi untuk start awalnya. Jadi seperti ini, teman-teman, proses pengukuran tingginya agar nantinya sama. Kita menggunakan selang yang diisi air, teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengukur ketinggian. Nanti jika sudah diukur seperti ini, maka ketinggian pasangan granitnya akan rata, teman-teman. Seperti itu. Perlu diketahui, jadi di sini kita akan mengambil ukuran 60 cm. Jadi 60 cm terhitungnya dari kusen atau dari posisi badan tembok bagian luar. Jadi seperti ini. Jadi posisi 60 cm di benang ini. Jadi jangan mengukur 60 cm dari sini, teman-teman. Akan tetapi mengukur 60 cm-nya dari sini. Kita ngambil ukuran seperti ini karena menghitung ataupun melihat jumlah badan yang ada pada bangunan ini, sehingga nantinya pasangan granitnya akan pas dan tidak perlu memotong, hingga sampai depan pasangannya akan seperti tetap seperti semula, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk awalnya maka kita coba dulu ketinggian atau ketebalan pasangan atau ketebalan campuran pasir dan semen ini seperti ini. Jadi kita coba dengan menggunakan pasir saja supaya nanti
bisa menjadi acuan untuk ketebalan pasangan keseluruhan dari lantai ini. Jadi yang pertama kita ukur dulu as tengah daripada pintu. Jadi ini kusen teman-teman. Jadi di sana ada juga kusen. Nah, jadi ini kita beri tanda paku dan kita tarik benang ke sana lurus. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita pasang di sini satu saja granitnya sebagai acuan. Lalu karena untuk pasangan granit ini natnya sangat tipis sekali, jadi bahkan kalau bisa tanpa ada nat, jadi maka kita boleh tarik benang seperti ini teman-teman. Jadi kita tarik benang sesuai dengan lebar granit ini. Jadi seumpama lebar granit ini 60 cm, maka kita tarik benang juga 60 cm dari sini, lalu kita tahan dengan paku seperti ini sampai ke arah barat sana juga teman-teman. Jadi supaya nanti pasangan granitnya bisa lurus. Jadi seperti ini pasangan benangnya. Nah, ini pasangan benangnya teman-teman, kanan kiri, biar lurus. Jadi tidak apa-apa teman-teman, meskipun pakai benang, biar dikatakan tidak misalnya tukang baru ataupun apa. Jadi untuk menjaga kualitas pekerjaan, asalkan bisa lurus, maka tidak masalah kita pakai benang seperti ini, daripada kita tidak menarik benang dan hasilnya malah tidak lurus dan pasangan granitnya malah acak-acakan. Jadi seperti itu. Jadi untuk semula kita basahi dulu lantainya. Jadi basahi dulu lantainya agar nantinya semen bisa merekat dengan sempurna, karena ini dirabat dulu. Jadi posisi lantai ini tidak langsung tanah teman-teman. Jadi ini kita rabat dulu dengan rabat beton supaya tidak ambles. Jadi boleh juga langsung sebenarnya, cuma karena kita ingin lebih kuat, jadi ini lantainya kita rabat dulu sehingga tidak ambles. Jadi untuk lebih merekatkan semen dan pasangan, jadi jalur yang akan kita pasang granit maka kita bersihkan dulu teman-teman, atau maksud saya kita campur dengan air dulu, kita siram dengan air dulu. Dan untuk langkah berikutnya kita siapkan adonan pasir atau campuran pasir dan semen seperti biasa. Jadi ini akan digunakan sebagai dasar di bawah pasangan granit, di bawah granit teman-teman. Jadi untuk campurannya disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman, mengikuti budget. Kalau mau ingin lebih kuat maka bisa 5 argo pasir, bisa setengah sak semen, tidak masalah. Itu akan hasilnya lebih kuat teman-teman. Tapi ini tidak baku, jadi menyesuaikan saja dengan budget teman-teman di rumah. Jadi kalau seandainya dirabat beton seperti itu, maka meskipun lapisannya biasa-biasa saja, maka insya Allah tidak akan ambles teman-teman. Dicampur biasa seperti ini sehingga membentuk adonan yang nantinya akan dipasangkan di atas rabat beton atau di bawah granitnya. Jadi kita aduk seperti biasa, seperti halnya mengaduk pasangan untuk bata ataupun batako. Untuk semennya silahkan menggunakan merek apa saja yang ada di
tempat Anda. Jadi ini kita pakai semen murah, jadi ini singa merah, tidak masalah juga. Yang penting nantinya kalau memakai semen singa merah ini jadi harus agak banyak, karena yang jelas beda harga, beda juga kualitasnya. Jadi untuk campurannya jangan terlalu basah ataupun jangan terlalu kering, diusahakan biasa-biasa saja teman-teman. Setelah itu diratakan pada dasar pasangan tadi. Jadi seperti ini. Jadi sembari kita sesuaikan saja dengan ketebalan yang sudah diukur semula tadi, teman-teman. Nah, setelah itu mari kita siapkan untuk pasangan granitnya. Jadi kita lapisi dengan campuran semen, dimana adonan semen ini tidak usah dicampur dengan pasir, gunanya untuk merekatkan granit pada adonan pasir dan semen tadi, sehingga nantinya akan merekat dengan kuat. Jangan lupa untuk meratakan pada seluruh permukaan, pada seluruh permukaan sehingga semuanya tertutup dengan semen. Seperti halnya pemasangan keramik biasa, mungkin teknik dasarnya hampir sama seperti itu, teman-teman. Cuma untuk pasangan granit ini karena nutnya diusahakan tipis sekali, jadi harus betul-betul lurus untuk pengukuran awalnya. Jadi diusahakan per baris seperti ini dulu, teman-teman. Kemudian nantinya nah, setelah itu kita pasang granitnya. Betul-betul dipadatkan untuk campuran semen dan pasirnya agar tidak kopong, teman-teman. Diusahakan lurus benang, teman-teman. Jadi benangnya harus betul-betul lurus sehingga nanti hasilnya juga lurus granit. Jangan sampai keluar pada jalur benang yang sudah disediakan untuk hasil yang lebih rapi. Diteruskan sampai dengan pasangan berikutnya. Jadi tumpuk saja untuk adonan semennya. Maksud saya adonan semen dan pasirnya sesuai dengan jalur yang sudah disediakan. Setelah diratakan pasangan ataupun campuran semen dan pasirnya, maka ketika sudah dipasang granitnya, maka jangan lupa diketuk-ketuk dengan palu keramik supaya granit betul-betul menyatu antara pasir dan juga granitnya. Jadi seperti itu.
teman-teman. Hampir sama seperti pemasangan keramik pada umumnya. Namun bedanya untuk pasangan granit maka natnya harus lebih kecil ataupun lebih tipis sehingga kelihatan rapi. Teman-teman. Benar nggak bisa di. Ada kan jauh deh. Dulu kak, mari yang ngasih enggak ya kak? Kok masih ketina lagi? Mana? Jadi perlu diperhatikan teman-teman, ini adalah faktor yang menentukan bagus dan tidaknya pasangan granit. Salah satunya adalah di campuran ini. Jadi usahakan campurannya jangan terlalu lembek teman-teman. Diusahakan agak kasar saja, dan airnya jangan terlalu banyak ataupun disamakan dengan pasangan bata. Jadi diusahakan agak kering campurannya, sehingga nanti akan padat dan tidak lenjeh ataupun tidak mudah tergusur. Jadi setelah pasangan granit dipasang maka diketuk-ketuk seperti ini supaya betul-betul menyentuh atau rapat menempel dengan pasirnya, sehingga granitnya akan betul-betul kuat. Usahakan menggunakan palu karet teman-teman, agar hasilnya bagus dan granitnya tidak pecah. Nah, jadi ini teman-teman perbedaan pasangan granit dan keramik. Jadi kalau granit jarak antar pasangan granitnya ini sangat tipis sekali teman-teman, sehingga jaraknya tipis. Jadi seperti ini. Kalau pasangan keramik ada celah, biasanya karena keramik itu ukurannya biasanya tidak sama teman-teman. Tapi kalau granit sudah pasti presisi, sehingga jarak antara pasangan granit dan granit harus betul-betul ditipiskan. Jadi seperti itu. Kira-kira kita lihat nanti hasilnya bagaimana, terus saksikan video ini.
Jadi ini teman-teman, hasil pasangannya sudah mulai ada penampakan dan kelihatan sekali sambungannya atau ngatnya kita buat sangat tipis sekali sehingga nantinya bagus dan rapi. Jadi itulah perbedaan antara pasangan granit dan pasangan keramik. Jadi kalau granit natnya kita bikin setipis mungkin. Kalau seandainya maksud saya kalau pasangan keramik maka kita sisakan nat untuk memasukkan semennya. Jadi jika pasangan granit ini tidak padat maka akan sulit untuk mengatasi kekopongannya. Jadi harus betul-betul dipadatkan untuk adukan semennya. Jadi seperti ini ditekan-tekan supaya betul-betul padat dan tidak ada yang kopong. Jadi seperti ini. Ini pelapisan granit dengan besi yang dicampur dengan perekat seperti ini. Ini merek Premium Tile, perekat keramik premium. Campur secukupnya saja untuk lebih merekatkan granit pada pasangan pasir dan semennya. Jadi seperti itu. Harganya kurang lebih sekitar 60 sampai 70 ribuan. Nah ini teman-teman jangan lupa di setiap sisi harus tetap memakai panduan seperti ini. Jadi benang ini akan sangat dibutuhkan untuk meluruskan pasangan granit dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi jangan sampai kita lupa memasang benang seperti ini. Tidak masalah meskipun agak lama. Jadi setiap selesai satu baris dari ujung sana sampai ujung sana maka kita pindahkan lagi benangnya, diukur sesuai dengan panjang dan lebar keramiknya atau granitnya. Jadi hal yang perlu diperhatikan teman-teman, kembali saya sampaikan, untuk campuran pasir dan semennya usahakan jangan terlalu lembek, usahakan setengah kering, sehingga nanti ketika dipasangkan granit maka tidak bahasa Indonesianya, tidak lenyer ataupun mampu menopang atau menahan beban granit yang dipasang. Jadi sehingga granit nantinya akan terpasang dengan rapi dan tetap pada tempatnya. Terus ditekan-tekan atau dipukul-pukul dengan palu sehingga betul-betul rapat dan rata dengan keramik yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi ingat harus menggunakan palu yang berbahan karet agar granit atau keramik tidak pecah, teman-teman.
Untuk estimasi biaya tukangnya sendiri teman-teman, kalau seandainya diborongkan pemasangan granitnya, maka ini akan ketemu di angka 35 sampai 40 ribu untuk di daerah saya. Tetapi kalau di Pulau Bali bisa di angka 70 sampai 75 ribu untuk pasangan granit. Akan tetapi untuk keramik itu lebih mahal karena dari segi pemasangan itu lebih mudah pemasangan granit daripada keramik. Karena kita tahu bahwa ukuran keramik banyak yang tidak sama atau bahkan bisa selisih sampai 2 mili ataupun lebih, sehingga natnya tambah lebar dan pekerjanya harus betul-betul menyiasati tidak samanya ukuran antar keramiknya. Kalau granit insya Allah ukurannya sudah hampir sama, jadi pemasangannya relatif lebih mudah daripada keramik. Jadi seperti itu. Silahkan bagi Anda yang mencari referensi untuk pemasangan granit ataupun keramik, maka boleh sekali menonton video ini dari awal sampai akhir sehingga Anda mempunyai hitung-hitungan jika Anda ingin memperbaiki rumah ataupun membuat rumah ataupun mengganti lantai lama Anda baik dari keramik ke granit, maka silahkan tonton video ini bagaimana caranya dan juga estimasi biayanya. Untuk estimasi biaya ini, granitnya per kardus kita memakai yang murah saja, ini estimasinya sekitar 135 per dusnya. Satu dus itu tidak berisi 1 meter teman-teman, tetapi berisi sekitar 1,4 meter, 1,44. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghitung luasan area yang akan digunakan atau di keramik, maka hitung luas panjang kali lebar, setelah itu dikalikan panjang kali lebar, ketemu nanti luasnya berapa. Nah setelah itu baru dibagi 1,44, maka di sana jumlahnya akan ketahuan berapa kardus granit yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Cuma untuk saran saya, lebih baik jika Anda mempunyai budget lebih baik Anda menggunakan granit saja, karena tampilannya atau kualitasnya lebih bagus dan juga lebih rapi, dan pemasangannya juga lebih cepat karena ukuran granit yang sangat lebar sehingga permukaan yang dipasangnya bisa sangat cepat teman-teman. Ini pemasangan granitnya sudah lumayan luas teman-teman. Mari kita lihat bagaimana caranya memotong granit yang benar.
Sedangkan untuk posisi granit yang menempel kepada tembok, maka potongannya harus betul-betul dipaskan sehingga nantinya akan kelihatan rapi. Lolo kan jajang. Lolo. Setelah itu prosesnya seperti biasa, kita tambahkan adonan pasir dan semen. Jadi kita pasang pada posisi yang paling sulit dulu. Nanti selanjutnya kita tinggal memasang bagian-bagian yang ringan ataupun gampang pasangannya. Kemajian kalau Setelah itu proses seperti semula, tetap baluri bagian belakang granit dengan adonan semen sehingga granit merekat dengan kuat pada adonan pasir dan semen yang sudah kita ratakan di bawah atau pada dasar lantainya.
Jangan lupa bisa diukur atau dilihat dengan water pass tentang kemiringan ataupun ratanya pasangan granit. Jika tidak rata maka bisa dibongkar kembali sebelum pasir, semen dan granitnya menyatu, jadi tidak masalah. Ini mendapatkan hasil pasangan yang sangat baik dan rapi. Ada terusin. Kan lagi lolosan. Ini kesempatan jalan. Oke, sudah selesai teman-teman, tinggal meneruskan pasangan yang masih belum terpasang sehingga semuanya bisa terpasang dengan rapi.